Aroma bedak bayi dan minyak telon menjadi parfum harian Rina. Sudah 3 bulan sejak Bayu lahir, membawa serta kebahagiaan tak terhingga dan juga perubahan yang tak bisa dihindari dalam hidup Rina. Tubuhnya, yang dulu ramping dan lincah, kini terasa asing baginya. Lingkar pinggangnya melebar. Perutnya masih menyisakan jejak guratan merah keunguan yang disebut stretch mark, dan payudaranya membengkak penuh ASI, terkadang terasa nyeri. Kantung mata hitam menjadi aksesoris permanen di wajahnya. Saksi bisu dari malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk menyusui dan menenangkan tangisan Bayu. Namun, semua itu terasa tidak berarti di hadapan senyum mungil Bayu yang baru saja belajar merespon suara ibunya, atau jari-jari kecilnya yang menggenggam erat jemari Rina. Rina mencintai Bayu dengan segenap jiwa. Setiap detiknya diisi dengan keajaiban seorang ibu baru. Ia belajar memahami setiap rengekan, setiap ekspresi wajah mungil itu. Dunia Rina kini berputar di sekitar Bayu. Kebahagiaan yang murni dan tak terkira terpancar dari matanya setiap kali ia menatap putranya yang terlelap damai di pelukannya. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengamati Bayu, menciumi puncak kepalanya yang harum, dan membayangkan masa depan cerah mereka bertiga. Dirinya, Doni, dan Bayu. Doni, suaminya, awalnya tampak sama bahagianya. Ia memeluk Rina erat di ruang bersalin, mencium keningnya, dan berbisik, "Terima kasih, sayang. Kamu hebat." Kata-kata itu masih terngiang di telinga Rina, memberinya kekuatan di tengah rasa sakit pasca melahirkan. Doni juga tampak antusias saat pertama kali menggendong Bayu. Matanya berbinar bangga. Beberapa minggu pertama, Doni bahkan sering membantu Rina di malam hari, bergantian menidurkan Bayu atau sekadar menemani Rina terjaga. Rina merasa beruntung memiliki suami yang begitu pengertian dan mencintai keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan halus yang mulai Rina rasakan. Doni mulai pulang semakin larut. Awalnya, ia beralasan ada pekerjaan mendadak di kantor, atau rapat yang molor. Rina mencoba memahami, tahu bahwa Doni adalah seorang workaholic yang berdedikasi. Namun, frekuensi alasan itu semakin sering, dan ketika Doni pulang, ia tampak lelah dan acuh. Pelukan dan ciuman selamat datang menjadi lebih singkat, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Ia akan langsung menuju kamar mandi, lalu makan, dan sibuk dengan ponselnya hingga tertidur. Suatu malam, saat Rina mencoba menyusui Bayu di ruang keluarga, Doni datang dan duduk di sofa seberang. Ia melirik Rina dari atas ke bawah, lalu menghela napas. "Kamu sudah makan, Rin?" tanyanya datar. "Sudah, Don. Tadi aku makan sup ayam," jawab Rina, sedikit canggung. "Oh," Doni hanya bergumam. "Aku lihat di Instagram, teman kantorku yang baru melahirkan juga. Badannya langsung balik kayak ABG. Hebat ya?" Jantung Rina mencelos. Ia tahu Doni tidak bermaksud jahat, atau setidaknya ia berharap begitu. Tapi perbandingan itu terasa seperti pisau kecil yang menusuk ulu hatinya. "Mungkin dia punya body goals yang bagus, Don." Rina mencoba tersenyum, meski senyumnya terasa kaku. "Aku kan masih butuh waktu, Don. Ini juga lagi menyusui." Doni hanya mengangguk, tanpa ekspresi. "Iya, sih. Tapi kan ya, biar sehat juga. Aku cuma khawatir kamu kurang gerak." Sejak saat itu, komentar-komentar serupa mulai bermunculan. Terkadang Doni akan menunjuk majalah atau iklan di televisi yang menampilkan wanita bertubuh ideal, lalu berkata, "Coba kalau kamu bisa kayak gitu lagi, Rin. Pasti makin cantik." Atau, "Dulu kamu suka pakai baju ini, kan? Sekarang kok nggak pernah dipakai lagi." Rina tahu baju-baju itu tidak akan muat lagi di tubuhnya yang sekarang. Ia mulai merasa risih setiap kali Doni menatapnya, seolah-olah ia sedang dihakimi. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri, yang sebelumnya ia anggap sebagai bukti perjuangan dan pengorbanan sebagai seorang ibu. Rina mencoba berbagai cara untuk kembali menarik perhatian Doni. Ia mencoba berdandan sedikit lebih rapi saat Doni pulang, meski hanya mengenakan daster. Ia mencoba menyiapkan makanan favorit Doni, berharap bisa memancing senyum atau pujian. Ia bahkan mencoba mengajak Doni untuk malam berdua,
Setelah Bayu tidur, mencoba menghidupkan kembali percikan asmara yang terasa meredup. Namun, Doni selalu punya alasan. Aku capek, Rin. Atau, besok pagi ada rapat penting, aku harus istirahat. Penolakan itu terasa seperti tamparan, membuat Rina semakin menarik diri. Rina mulai menghabiskan waktu di depan cermin, meneliti setiap inci tubuhnya dengan tatapan kritis. Ia melihat guratan-guratan di perutnya, paha yang lebih besar, lengan yang lebih berisi. Ia merasa jelek, tidak menarik, dan tidak pantas untuk Doni. Padahal, dulu Doni selalu mengatakan ia mencintai Rina apa adanya. Apakah cinta itu hanya berlaku saat Rina memenuhi standar kecantikan tertentu? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, menggerogoti kebahagiaan yang sempat ia rasakan. Malam-malam Rina kini dipenuhi dengan kecemasan. Ia sering terbangun di tengah malam, bukan hanya karena tangisan Bayu, tetapi karena pikiran-pikiran yang mengganggu. Doni semakin sering tidur membelakanginya. Bahkan terkadang memilih tidur di sofa ruang keluarga dengan alasan tidak ingin mengganggu Bayu. Rina merasa sendirian, terisolasi dalam kebahagiaan barunya sebagai ibu dan kesedihan yang mulai menyelimuti pernikahannya. Ia merindukan Doni yang dulu, Doni yang memujanya, Doni yang selalu membuatnya merasa cantik dan dicintai. Namun, Doni yang sekarang terasa seperti orang asing, dan Rina tidak tahu bagaimana cara mengembalikan suaminya yang dulu. Kebahagiaan yang sempat begitu nyata, kini terasa semakin pudar, digantikan oleh bayangan keraguan dan kesedihan yang membayangi. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang Rina, bukan karena suhu, melainkan karena kebekuan di antara dirinya dan Doni. Bayu sudah terlelap di boks bayi, napasnya teratur dan damai, kontras dengan gejolak di dada Rina. Doni baru saja pulang, seperti biasa. Larut malam, ia melemparkan kunci mobil ke meja, lalu duduk di sofa ruang tamu, menyandarkan kepalanya ke belakang. Rina, yang sedang membereskan mainan Bayu, mendekat perlahan. "Don, kamu sudah makan?" tanya Rina lembut, mencoba memecah keheningan yang menyesakkan. Doni tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menegakkan tubuhnya. "Rina, kita perlu bicara," ucapnya. Suaranya datar, tanpa emosi yang biasa Rina kenal. Jantung Rina berdebar kencang. Firasat buruk menyergapnya. Ini bukan percakapan biasa tentang tagihan listrik atau rencana akhir pekan. Ini adalah nada yang ia takutkan. Nada yang mengisyaratkan sesuatu yang besar dan tidak menyenangkan. "Ada apa, Don? Kamu ada masalah di kantor?" Rina duduk di sampingnya, mencoba meraih tangannya. Namun Doni menariknya. "Ini bukan tentang kantor," kata Doni, tatapannya kosong, tidak menatap mata Rina. "Ini tentang kita." Rina menahan napas. "Tentang kita? Ada apa, Don? Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku merasa kamu berubah akhir-akhir ini." Doni akhirnya menatap Rina, namun tatapannya dingin, seolah ia sedang melihat orang asing. Aku rasa kita tidak bisa melanjutkan ini, Rina." Dunia Rina seolah berhenti berputar. Kata-kata itu, sederhana namun mematikan, menghantamnya seperti palu godam. "Apa maksudmu, Don? Tidak bisa melanjutkan apa? Jangan bercanda, ini tidak lucu." Rina mencoba tertawa, namun suaranya bergetar. "Aku tidak bercanda, Rina," Doni berkata. Suaranya sedikit lebih keras. "Aku ingin kita cerai." Kata cerai itu menggema di telinga Rina, memantul-mantul di dinding otaknya. Ia merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya, membuatnya sulit bernapas. "Cerai? Doni, apa yang kamu bicarakan? Kita baru saja punya Bayu. Kita sudah menikah 5 tahun. Apa salahku?" Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rina. Doni mengalihkan pandangannya, menatap ke arah jendela yang gelap. Aku tidak bahagia lagi, Rina." "Tidak bahagia? Kenapa? Apa yang membuatmu tidak bahagia?" Rina memohon, suaranya serak. "Aku sudah berusaha, Don.
Aku tahu aku belum kembali seperti dulu. Tapi ini kan butuh waktu. Aku baru melahirkan. Aku menyusui Bayu. Apa kamu tidak mengerti? Doni akhirnya menatap Rina lagi. Kali ini dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Rina, lihat dirimu. Kamu sudah tidak seperti Rina yang dulu aku nikahi. Kamu sudah tidak menarik lagi. Kalimat itu diucapkan dengan begitu dingin dan tanpa perasaan, menghancurkan sisa-sisa hati Rina. Ia merasa seperti ditelanjangi. Semua ketidakamanannya selama ini terungkap dan diserang secara brutal. Tidak menarik lagi. Rina berbisik. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Jadi ini alasannya? Karena aku gendut setelah melahirkan? Karena ada stretch mark di perutku? Karena aku kurang tidur dan tidak bisa berdandan seperti dulu? Suaranya meninggi, dipenuhi rasa sakit dan kemarahan. Doni, ini adalah tubuh yang melahirkan anakmu. Ini adalah tubuh yang berjuang untuk kita. Doni menghela napas, seolah Rina adalah beban baginya. Aku tidak bilang itu satu-satunya alasan. Tapi ya, itu salah satunya. Aku butuh pasangan yang bisa menemaniku, yang bisa menjaga penampilannya. Aku merasa kita sudah tidak sejalan lagi. Tidak sejalan? Sejak kapan, Don? Rina bangkit berdiri, menatap Doni dengan tatapan terluka. Sejak kapan penampilan fisik menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaanmu? Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku apa adanya? Orang berubah. Rina. Perasaan juga berubah. Doni menjawab singkat, menghindari tatapan Rina. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku akan mengajukan gugatan cerai secepatnya. Rina merasa kakinya lemas. Ia terduduk kembali di sofa. Tangannya gemetar. Doni, tolong jangan lakukan ini. Bagaimana dengan Bayu? Dia masih sangat kecil. Dia butuh kita berdua. Rina mencoba menggunakan Bayu sebagai benteng terakhir. Namun Doni tampak tak tergoyahkan. Bayu akan baik-baik saja, kata Doni. Suaranya sedikit melunak, namun tetap tegas. Aku akan tetap bertanggung jawab sebagai ayahnya. Tapi aku tidak bisa lagi hidup bersamamu. Rina menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Suami yang ia cintai, ayah dari anaknya, kini duduk di depannya, melontarkan kata-kata yang mematikan hatinya. Kamu tega. Doni, kamu tega melakukan ini padaku setelah semua yang aku lalui. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia menangis tanpa suara, memeluk Bayu erat-erat, seolah takut putranya akan ikut direnggut darinya. Setiap kata yang Doni ucapkan terus terngiang di benaknya, menusuk-nusuk hatinya. Tidak menarik lagi. Kalimat itu menjadi mantra yang menyiksa, memperkuat semua ketidakamanannya. Ia merasa seperti sampah, dibuang begitu saja setelah tidak lagi memenuhi standar yang tidak pernah ia tahu harus ia penuhi. Keesokan harinya, Rina menelepon Sarah, sahabat karibnya sejak SMA. Suaranya serak, isaknya tak tertahan. Sarah, aku ditalak Doni. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Lalu, suara Sarah terdengar panik. Apa? Rina, kamu serius? Kenapa? Ada apa ini? Rina menceritakan semuanya. Dari perubahan sikap Doni hingga kata-kata kejam yang ia lontarkan. Sarah mendengarkan dengan sabar. Sesekali mengumpat kesal. Bajingan itu. Sarah berteriak. Dia tidak waras. Bagaimana bisa dia melakukan ini padamu? Rin? Setelah kamu melahirkan anaknya? Apa dia tidak punya hati? Kemarahan Sarah terasa seperti pelukan hangat bagi Rina. Setidaknya ada seseorang yang memihaknya, yang percaya bahwa ia tidak bersalah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sarah, Rina terisak. Aku merasa hancur. Aku tidak tahu bagaimana aku akan melewati ini. Kamu tidak sendirian, Rin. Sarah berkata tegas. Aku akan ke sana sekarang. Kita akan hadapi ini bersama. Doni akan menyesali perbuatannya. Tak lama kemudian, Sarah tiba di rumah Rina. Wajahnya merah pada menahan amarah.
Ia memeluk Rina erat, membiarkan Rina menangis di bahunya. Dia tidak pantas untukmu, Rin. Dia tidak pantas mendapatkanmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ini bukan salahmu. Kata-kata Sarah, meski tidak menghapus rasa sakitnya, sedikit meredakan beban di hati Rina. Namun, kenyataan pahit itu tetap ada. Pernikahannya hancur, dan ia harus menghadapi masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebagai seorang ibu tunggal. Pukulan telak itu telah mendarat, dan Rina harus mencari cara untuk bangkit dari kehancuran ini. Minggu-minggu setelah pengakuan Doni terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Rina. Kata-kata cerai yang diucapkan Doni kini berubah menjadi serangkaian surat panggilan dari pengadilan, pertemuan dengan pengacara, dan tatapan iba atau menghakimi dari orang-orang di sekitarnya. Doni bergerak cepat. Dalam waktu singkat, Rina sudah harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahannya akan segera berakhir di meja hijau. Setiap kali ia melangkahkan kaki ke gedung pengadilan, Rina merasa telanjang dan rapuh. Ia melihat pasangan-pasangan lain yang datang dengan wajah tegang. Namun setidaknya mereka berdua. Rina sendirian, ditemani oleh pengacaranya yang ramah namun profesional, dan bayangan Doni yang duduk di seberang, tampak begitu asing, begitu jauh. Doni selalu datang dengan setelan rapi, rambut tersisir sempurna, seolah ia sedang menghadiri rapat bisnis penting, bukan mengakhiri ikatan suci yang pernah mereka jalin. Ia jarang menatap Rina, dan ketika tatapan mereka bertemu, yang Rina lihat hanyalah kekosongan. Desas-desus tentang perceraian mereka menyebar cepat. Rina mulai mendengar bisikan-bisikan di lingkungan perumahan. Kasihan ya Rina, baru punya anak sudah ditalak. Doni kenapa sih? Rina kan baik. Namun, ada juga suara-suara sumbang yang lebih menyakitkan. Pasti Rina sudah tidak bisa mengurus diri, makanya Doni cari yang lain. Ya wajar saja Doni bosan. Rina kan sekarang gendut. Komentar-komentar itu, entah didengar langsung atau hanya imajinasi yang diperkuat oleh rasa insecure-nya, menusuk hati Rina lebih dalam dari pisau. Ia merasa seperti sebuah kegagalan, seorang wanita yang tidak mampu menjaga suaminya, seorang ibu yang tidak sempurna. Keluarga Doni, terutama ibu mertuanya, juga tidak membantu. Mereka selalu menyalahkan Rina. Doni itu anak baik-baik. Pasti kamu yang berubah. Rina, dulu kan kamu cantik, sekarang kok jadi begini? Ucapan ibu mertuanya di telepon, yang seharusnya menjadi sumber dukungan, justru menambah beban di pundak Rina. Ia tidak punya energi untuk membela diri. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Setelah putusan cerai resmi diketuk palu, Rina merasa seperti terlempar ke jurang yang paling dalam. Ia tidak lagi memiliki status istri, hanya mantan istri. Gelar itu terasa seperti cap yang memalukannya. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan kosong, meski Bayu masih ada di sana. Doni memang menepati janjinya untuk bertanggung jawab secara finansial, namun kehadirannya, sentuhannya, dan suaranya kini lenyap. Rina jatuh ke dalam depresi yang parah. Ia mengurung diri di kamar, hanya keluar untuk mengurus Bayu seperlunya. Nafsu makannya hilang sama sekali, atau terkadang ia justru makan berlebihan, melampiaskan semua kesedihan dan kekosongan yang ia rasakan pada makanan. Ia sering menangis tanpa suara di tengah malam, membenamkan wajahnya di bantal agar isakannya tidak membangunkan Bayu. Cermin menjadi musuhnya. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya, ia hanya melihat wanita yang gagal, wanita yang tidak diinginkan, wanita yang jelek. Aku tidak pantas dicintai, bisiknya pada dirinya sendiri suatu pagi, saat Bayu sedang tidur. Doni benar. Aku sudah tidak menarik lagi. Siapa yang akan mau denganku sekarang? Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya menatap langit-langit, membiarkan pikirannya melayang tanpa arah. Ia merasa lelah, bukan hanya lelah fisik karena mengurus Bayu sendirian, tetapi lelah secara mental dan emosional. Dunia luar terasa begitu jauh, begitu menakutkan. Ia menolak ajakan Sarah untuk keluar, selalu beralasan Bayu rewel atau ia sedang tidak enak badan. Ia bahkan mematikan ponselnya agar tidak ada yang bisa menghubunginya. Dalam kegelapan depresinya, pikiran Rina seringkali kembali ke masa lalu, ke
ke awal pernikahannya dengan Doni. Kenangan itu seperti film yang diputar ulang di benaknya. Setiap adegan terasa begitu jelas, namun juga begitu menyakitkan. Kilasan balik. Rina ingat hari pertama mereka bertemu di sebuah seminar kampus. Doni, dengan senyumnya yang menawan dan kecerdasannya yang memukau, langsung menarik perhatian Rina. Mereka mulai sering bertemu, diskusi panjang di kafe, tawa lepas di taman kota. Doni selalu memujinya, mengatakan Rina adalah wanita paling cerdas dan paling cantik yang pernah ia temui. Ia tidak pernah mengomentari berat badan Rina, bahkan saat Rina merasa sedikit berisi. "Kamu sempurna apa adanya, Rin," katanya suatu malam, saat mereka berdua duduk di bangku taman, di bawah cahaya rembulan. "Aku mencintai semua yang ada padamu." Rina mengingat lamaran Doni di puncak gunung, saat matahari terbit mewarnai langit dengan jingga keemasan. Doni berlutut, cincin di tangannya berkilau, dan matanya penuh cinta. "Maukah kau menghabiskan sisa hidupmu bersamaku, Rina? Menjadi ibu dari anak-anakku?" Rina menangis haru, memeluk Doni erat, berbisik, "Ya," berulang kali. Pernikahan mereka adalah impian yang menjadi kenyataan. Doni selalu romantis, sering memberikan bunga, menuliskan catatan kecil di meja kerja Rina, atau tiba-tiba mengajaknya makan malam romantis. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan menjelajahi tempat-tempat baru, tertawa bersama, dan berbagi impian. Doni selalu menjadi pendengar yang baik, selalu ada untuk Rina, baik saat ia senang maupun sedih. Ia adalah belahan jiwa Rina, sahabat terbaiknya, dan kekasihnya. Bahkan saat Rina hamil, Doni tampak antusias. Ia mengelus perut Rina, berbicara pada bayi yang masih di dalam kandungan, dan berjanji akan menjadi ayah terbaik. Ia memanjakan Rina, memastikan ia makan dengan baik dan cukup istirahat. "Kamu cantik sekali, sayang, dengan perut buncitmu itu," katanya suatu kali, mencium perut Rina. "Ini adalah bukti cinta kita." Kilasan balik itu, yang dulunya adalah sumber kebahagiaan, kini menjadi siksaan. Kontras antara Doni yang dulu dan Doni yang sekarang begitu menyakitkan. Bagaimana bisa seseorang berubah secepat itu? Bagaimana bisa cinta yang begitu besar menguap begitu saja? Hanya karena perubahan fisik yang alami setelah melahirkan? Rina tidak bisa memahami. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Doni, tetapi juga oleh takdir. Satu-satunya yang membuatnya tetap bernapas adalah Bayu. Wajah mungil Bayu yang polos, tangannya yang menggenggam erat jarinya, senyumnya yang tak bersalah. Bayu adalah jangkar Rina di tengah badai. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, setiap kali ia merasa terlalu lelah untuk bangkit, ia akan menatap Bayu. "Aku harus kuat demi kamu, Nak," bisiknya pada putranya yang terlelap. "Aku tidak bisa membiarkanmu tumbuh dengan ibu yang terpuruk." Namun, kekuatan itu terasa begitu tipis, seperti benang rapuh yang bisa putus kapan saja. Rina masih berada di titik terendah, terperangkap dalam lingkaran kesedihan, penyesalan, dan rasa tidak berharga. Ia tahu ia harus bangkit, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia merasa seperti ada beban berat yang menindihnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dunia terasa kelabu, dan Rina tidak melihat ada cahaya di ujung terowongan. Depresi adalah lubang hitam yang menghisap semua cahaya. Rina merasakannya setiap hari, setiap jam. Dinding-dinding kamarnya seolah semakin menyempit, menjebaknya dalam kegelapan dan kesendirian. Ponselnya tetap mati, menolak semua panggilan dan pesan yang masuk. Ia tahu Sarah dan ibunya pasti khawatir, tapi ia tidak punya energi untuk menghadapi siapapun. Bahkan Bayu, yang menjadi satu-satunya alasannya untuk hidup, terkadang terasa seperti beban tambahan di tengah keputusasaannya. Namun, cinta seorang sahabat dan seorang ibu tidak bisa dihentikan oleh keheningan. Sarah, yang sudah mencoba menelepon dan mengirim pesan berkali-kali tanpa respons, akhirnya memutuskan untuk datang langsung. Pagi itu, saat Rina masih terbungkus selimut di tempat tidur, pintu rumahnya diketuk dengan keras. Rina mengabaikannya. Ketukan itu berulang, lebih keras, lebih mendesak. Akhirnya, ia mendengar suara kunci diputar.
Sarah punya kunci cadangan. Rina, kamu di mana? Suara Sarah terdengar panik dari ruang tamu. Rina tidak menjawab. Ia hanya meringkuk lebih dalam. Sarah masuk ke kamar, dan matanya langsung menangkap sosok Rina yang terbungkus selimut, ruangan yang berantakan, dan aroma pengap yang menusuk hidung. Ya Tuhan, Rina, apa yang terjadi padamu? Sarah bergegas mendekat, menarik selimut dari tubuh Rina. Wajah Rina pucat, matanya bengkak, dan rambutnya acak-acakan. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Rina, lihat aku. Sarah mengguncang bahu Rina pelan. Kamu tidak bisa terus begini. Ini sudah 2 minggu. Kamu tidak makan dengan benar. Kamu tidak mandi. Kamu tidak menjawab telepon. Aku khawatir sekali. Rina hanya menatap Sarah dengan mata kosong. Aku tidak bisa. Sarah, aku tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan? Apa maksudmu? Sarah menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah dan kesedihannya. Rina, lihat Bayu. Dia butuh kamu. Kamu tidak bisa menyerah seperti ini. Sarah menunjuk ke boks bayi di sudut ruangan, tempat Bayu sedang terlelap. Dia butuh ibunya yang kuat, bukan yang terpuruk seperti ini. Kata-kata Sarah, tajam dan menusuk, entah mengapa berhasil menembus kabut tebal yang menyelimuti pikiran Rina. Ia menatap Bayu, lalu kembali menatap Sarah. Ada secercah kesadaran di matanya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, bisik Rina. Air mata kembali mengalir. Mulai dari sini, Sarah berkata tegas, menarik Rina dari tempat tidur. Kita akan mandi, lalu kita akan makan. Setelah itu, kita akan bicara. Sarah memaksa Rina untuk mandi, membantunya memilihkan pakaian yang bersih, dan menyiapkan sarapan sederhana. Rina makan dengan enggan, namun kehadiran Sarah yang tak kenal lelah memberinya sedikit kekuatan. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu, dan Sarah berbicara panjang lebar. Ia tidak menghakimi, hanya mendengarkan keluh kesah Rina, dan sesekali menyela dengan kata-kata penyemangat. Rina, kamu harus ingat, ini bukan salahmu. Sarah berkata lembut, menggenggam tangan Rina. Doni itu bajingan. Dia tidak melihat nilai dirimu yang sebenarnya. Kamu adalah wanita yang kuat, cerdas, dan penuh kasih. Kamu adalah ibu yang luar biasa bagi Bayu. Perubahan fisik setelah melahirkan itu normal. Setiap wanita mengalaminya. Kalau dia tidak bisa menerima itu, berarti dia yang dangkal, bukan kamu yang kurang. Kata-kata Sarah terasa seperti balsem bagi luka Rina. Ia mulai merasa sedikit lebih baik, sedikit lebih ringan. Keesokan harinya, Ibu Rina datang. Ia memeluk Rina erat, menangis bersamanya, namun juga memberikan nasihat yang bijak. Nak, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Kamu tidak bisa terus-terusan terpuruk. Kamu punya Bayu. Dia adalah anugerah terindah. Kamu harus bangkit demi dia. Tunjukkan pada Doni, dan pada dirimu sendiri, bahwa kamu lebih kuat dari yang dia kira. Intervensi dari Sarah dan ibunya adalah pukulan yang Rina butuhkan. Mereka tidak membiarkannya tenggelam dalam kesedihan. Mereka menariknya keluar, sedikit demi sedikit. Suatu sore, saat Bayu sedang bermain di karpet, Rina duduk di sofa, menatap putranya. Bayu tertawa riang saat ia menggapai mainan gantungnya. Senyum polos itu, tawa renyah itu, adalah kebahagiaan murni yang tak ternilai harganya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Rina. Aku tidak bisa membiarkan Bayu melihat ibunya yang lemah dan tidak berdaya. Aku harus menjadi contoh baginya. Aku harus menunjukkan padanya bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan. Momen pencerahan itu datang seperti percikan api di tengah kegelapan. Rina menyadari bahwa ia terlalu fokus pada Doni, pada pandangan orang lain, pada tubuhnya yang berubah. Ia lupa pada dirinya sendiri, pada kekuatannya, dan pada alasan terbesarnya untuk hidup, Bayu. Ia tidak ingin Bayu tumbuh dengan ibu yang depresi, yang selalu merasa tidak berharga. Ia ingin Bayu bangga padanya. Rina bangkit dari sofa,
berjalan menuju cermin. Kali ini, ia tidak melihat dirinya dengan tatapan menghakimi. Ia melihat wanita yang telah melahirkan seorang anak, wanita yang telah melewati masa sulit, wanita yang masih memiliki kekuatan tersembunyi. Guratan stretch mark di perutnya tidak lagi terasa seperti aib, melainkan seperti medali kehormatan, bukti perjuangan seorang ibu. Aku akan bangkit, bisiknya pada pantulan dirinya. Demi Bayu, demi diriku sendiri. Langkah pertama terasa sangat berat. Rina mencoba mencari informasi di internet tentang pemulihan pasca melahirkan. Ia menemukan banyak artikel tentang pentingnya olahraga ringan, nutrisi, dan dukungan mental. Ia juga menemukan beberapa komunitas daring untuk ibu-ibu baru yang berbagi pengalaman serupa. Dengan sedikit keberanian, Rina memberanikan diri bergabung dengan sebuah grup Facebook khusus ibu-ibu pasca melahirkan. Di sana, ia membaca kisah-kisah wanita lain yang juga berjuang dengan perubahan fisik, depresi pasca melahirkan, dan bahkan perceraian. Ia merasa tidak sendirian. Ada banyak wanita di luar sana yang memahami apa yang ia rasakan. Salah satu postingan menarik perhatiannya. Seorang ibu berbagi pengalamannya mengikuti kelas yoga khusus ibu dan bayi. Rina merasa tertarik. Ia selalu menyukai yoga sebelum hamil. Mungkin ini bisa menjadi awal yang baik. Keesokan harinya, dengan sedikit dorongan dari Sarah, Rina memberanikan diri untuk mencari studio yoga terdekat yang menawarkan kelas seperti itu. Ia menemukan satu, tidak terlalu jauh dari rumahnya. Jantungnya berdebar saat ia menelepon untuk menanyakan jadwal dan biaya. Suara wanita di ujung telepon sangat ramah, menjelaskan bahwa kelas itu dirancang khusus untuk membantu ibu-ibu memulihkan tubuh dan pikiran mereka setelah melahirkan, dengan gerakan yang aman dan suasana yang mendukung. Meskipun masih ada keraguan dan ketakutan, Rina memutuskan untuk mencoba. Ini adalah langkah pertama, sebuah lompatan kecil dari jurang keputusasaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu ia tidak bisa lagi tinggal diam. Secercah harapan telah muncul, dan Rina, dengan segenap sisa kekuatannya, memutuskan untuk menggapainya. Perjalanan panjang untuk menemukan kembali dirinya baru saja dimulai. Langkah pertama Rina ke studio yoga terasa seperti melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Udara di dalam studio beraroma lavender dan eucalyptus, menenangkan namun juga sedikit asing. Ia melihat beberapa ibu lain, sebagian besar tampak lebih ramping dan percaya diri. Rasa insecure kembali menyergapnya. Namun, ia melihat Bayu yang digendongnya, dan mengingat tekadnya. Kelas yoga itu dipimpin oleh seorang instruktur wanita parubaya yang ramah, bernama Bu Ani. Suaranya lembut namun tegas, membimbing setiap gerakan. Awalnya, Rina merasa kaku dan canggung. Tubuhnya terasa berat, dan beberapa gerakan terasa sulit dilakukan. Ia sering berhenti untuk mengatur napas, sementara ibu-ibu lain tampak lebih luas. Namun, Bu Ani selalu memberikan semangat. Tidak apa-apa, Ibu Rina. Lakukan sesuai kemampuan. Yang penting konsisten. Setiap sesi yoga adalah perjuangan kecil. Keringat membasahi tubuhnya, otot-ototnya terasa nyeri, dan terkadang ia merasa ingin menyerah. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat lelah setelah semalaman mengurus Bayu yang rewel, sehingga rasanya mustahil untuk bangun dan berolahraga. Namun, Sarah selalu menjadi alarm pribadinya, menelepon atau mengirim pesan untuk memastikan Rina bangun dan pergi ke kelas. Ayo, Rin. Sedikit demi sedikit. Ingat, ini demi kamu dan Bayu. Selain yoga, Rina juga mulai rutin berjalan kaki di pagi hari, membawa Bayu dalam stroller. Udara pagi yang segar, kicauan burung, dan pemandangan taman kota perlahan-lahan mulai menyembuhkan jiwanya. Ia tidak lagi hanya berjalan untuk membakar kalori, tetapi juga untuk menjernihkan pikiran, untuk menikmati momen-momen kecil kebersamaan dengan Bayu. Perubahan pola makan adalah tantangan lain. Rina, yang dulu sering melampiaskan stres dengan makanan manis dan gorengan, kini harus belajar mengontrol diri. Ia mulai mengganti nasi putih dengan nasi merah, memperbanyak sayuran hijau, buah-buahan, dan protein tanpa lemak. Ia belajar membaca label nutrisi dan memasak makanan sehat untuk dirinya sendiri dan Bayu. Terkadang,
Godaan untuk kembali ke kebiasaan lama sangat kuat, terutama saat ia merasa stres atau kesepian. Namun, ia selalu mengingat kata-kata Sarah. Makanan itu bukan pelarian, Rin. Makanan itu energi untukmu dan Bayu. Ada satu kejadian yang menjadi titik balik kecil dalam perjalanannya. Suatu sore, saat Rina sedang menyiapkan makan malam sehat, ia melihat Doni memposting foto di media sosial dengan seorang wanita lain yang tampak ramping dan modis. Hati Rina mencelos. Rasa sakit dan cemburu kembali datang. Ia hampir saja meraih sebungkus keripik kentang di dapur. Namun, ia berhenti. Ia menatap Bayu yang sedang bermain di karpet. Lalu menatap pantulan dirinya di jendela dapur. Tidak, pikirnya. Aku tidak akan membiarkan dia melihatku terpuruk lagi. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih baik tanpanya. Ia membuang keripik itu dan melanjutkan memotong brokoli. Minggu demi minggu berlalu. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, namun Rina mulai melihat hasilnya. Celana jeans lamanya, yang dulu terasa sesak di paha, kini mulai terasa sedikit longgar. Lingkar perutnya mulai mengecil, dan guratan stretch mark yang dulu begitu menonjol, kini mulai memudar. Ia tidak lagi merasa sesak napas saat menaiki tangga, dan tubuhnya terasa lebih ringan, lebih energi. Namun, yang lebih penting dari perubahan fisik adalah dampak psikologisnya. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan sesi yoga yang sulit, atau menolak godaan makanan tidak sehat, Rina merasakan gelombang kebanggaan kecil. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Ia tidak lagi merasa jelek atau tidak berharga. Ia mulai melihat dirinya sebagai wanita yang kuat, yang mampu mengatasi tantangan, yang mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Suatu hari, saat Rina sedang berjalan kaki di taman, ia bertemu dengan seorang ibu lain dari kelas yoga, namanya Tania. Tania adalah seorang wanita yang ceria dan penuh semangat, juga seorang ibu tunggal. Mereka mulai mengobrol, berbagi cerita tentang perjuangan mereka. Tania menceritakan bagaimana ia juga pernah mengalami depresi pasca melahirkan dan bagaimana olahraga membantunya bangkit. Rina merasa menemukan teman seperjuangan. Kamu terlihat jauh lebih segar, Rina, kata Tania suatu pagi setelah kelas yoga. Pasti sudah banyak kemajuan, ya? Rina tersenyum tulus. Iya, Tania. Rasanya seperti beban berat terangkat dari pundakku. Aku tidak menyangka bisa sejauh ini. Ini baru permulaan, Rin. Tania membalas, menepuk bahu Rina. Kamu punya potensi besar. Rina mulai lebih sering tersenyum. Ia tidak lagi mengurung diri. Ia mulai menerima ajakan Sarah untuk makan siang, atau sekadar minum kopi. Ia bahkan mulai berani memposting foto Bayu di media sosial. Sesuatu yang dulu ia hindari karena takut Doni atau keluarga Doni akan melihatnya. Ia mulai merasa nyaman dengan dirinya sendiri, bahkan dengan tubuhnya yang masih dalam proses pemulihan. Pagi-pagi, saat Bayu masih terlelap, Rina sering melakukan meditasi singkat. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan energi positif mengalir dalam dirinya. Ia membayangkan dirinya yang kuat, yang sehat, yang bahagia. Ia belajar untuk mencintai prosesnya, untuk menghargai setiap langkah kecil yang ia ambil. Ia tidak lagi berolahraga atau makan sehat hanya untuk mendapatkan kembali tubuh lamanya, tetapi untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri. Ada momen-momen ketika ia merasa lelah, ketika ia merasa ingin menyerah. Misalnya, saat Bayu demam dan ia harus terjaga semalaman, lalu keesokan harinya ia merasa terlalu lelah untuk berolahraga. Atau saat ia merindukan Doni dan merasa kesepian. Namun, setiap kali itu terjadi, ia akan menatap Bayu, atau mengingat kata-kata Sarah dan ibunya. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Aku sudah sejauh ini. Perjalanan transformasi fisik Rina bukan hanya tentang angka di timbangan atau ukuran baju. Ini adalah tentang menemukan kembali kekuatan batinnya, tentang membangun kembali kepercayaan dirinya yang hancur, dan tentang belajar mencintai dirinya sendiri lagi. Ia tidak lagi mendefinisikan dirinya berdasarkan pandangan Doni atau standar kecantikan masyarakat. Ia mendefinisikan dirinya sebagai Rina, seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang berani,
dan seseorang yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Setiap tetes keringat, setiap porsi makanan sehat, adalah investasi untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, dan untuk masa depan Bayu. Ia tahu jalan masih panjang, namun ia tidak lagi takut. Ia siap menghadapi apapun yang datang. Perjalanan transformasi fisik Rina telah memberinya fondasi yang kuat. Namun ia tahu bahwa kebangkitannya tidak hanya berhenti pada penampilan. Ada kekosongan lain yang perlu diisi, potensi yang perlu digali. Ia tidak ingin hanya menjadi seorang ibu yang sehat. Ia ingin menjadi wanita yang utuh, mandiri, dan berdaya. Suatu sore, saat Bayu tertidur pulas, Rina membuka laptopnya. Ia mulai mencari-cari kursus online yang bisa ia ikuti. Sebelum menikah, Rina adalah seorang desainer grafis yang cukup berbakat. Namun setelah menikah dan terutama setelah melahirkan, ia menunda semua ambisinya. Kini, ia merasa inilah saatnya untuk kembali. Ia menemukan sebuah kursus desain web yang menarik, yang menawarkan sertifikasi dan jadwal fleksibel. Dengan sedikit keraguan, ia mendaftar. Mempelajari hal baru sambil mengurus Bayu bukanlah hal yang mudah. Rina sering belajar di malam hari, setelah Bayu tidur, atau di sela-sela waktu istirahat Bayu. Ia harus menahan kantuk, menekan keinginan untuk bersantai, dan memaksakan otaknya untuk berpikir. Ada kalanya ia merasa frustrasi, saat kode-kode program terasa begitu rumit, atau saat desain yang ia buat tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Namun, setiap kali ia berhasil memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu yang baru, ia merasakan kepuasan yang luar biasa. Itu adalah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan, perasaan bahwa ia mampu, bahwa ia bisa menghasilkan sesuatu. Selain kursus desain web, Rina juga mulai mengembangkan hobi lamanya, menulis. Dulu, ia sering menulis cerpen atau puisi di blog pribadinya. Namun hobi itu terhenti karena kesibukan rumah tangga. Kini, ia mulai menulis lagi, mencurahkan perasaannya, pengalamannya, dan pemikirannya ke dalam kata-kata. Ia tidak mempublikasikannya. Itu hanya untuk dirinya sendiri, sebagai terapi. Menulis membantunya memproses emosinya, memahami apa yang telah ia lalui, dan menemukan makna di balik semua rasa sakitnya. Sarah, yang selalu menjadi pendukung setianya, sangat antusias dengan semangat baru Rina. "Nah, itu baru Rina yang aku kenal," serunya suatu kali. "Kamu itu punya banyak bakat, Rin. Jangan biarkan satu orang bodoh merenggut semuanya darimu." Setelah beberapa bulan mengikuti kursus, Rina merasa cukup percaya diri untuk mulai mencari pekerjaan. Ia mengunggah portofolio desain webnya yang baru, memperbarui resume, dan mulai melamar pekerjaan freelance. Tantangannya sangat besar. Banyak perusahaan yang ragu merekrut ibu tunggal dengan bayi kecil, khawatir ia tidak bisa fokus. Beberapa wawancara berakhir dengan penolakan halus, yang membuat Rina merasa sedikit terpukul. "Maaf, Ibu Rina. Kami mencari kandidat yang bisa bekerja penuh waktu dan memiliki jadwal yang lebih fleksibel," kata seorang manajer HRD suatu kali. Rina tahu itu adalah kode untuk, "Kami tidak mau mengambil risiko dengan ibu yang baru punya anak." Namun, Rina tidak menyerah. Ia terus mencari, terus melamar, dan terus mengasah kemampuannya. Ia tahu bahwa ia harus bisa mandiri secara finansial, tidak hanya bergantung pada nafkah dari Doni. Ia ingin menunjukkan pada dirinya sendiri, dan pada Bayu, bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Akhirnya, setelah puluhan lamaran dan beberapa wawancara yang mengecewakan, Rina mendapatkan tawaran. Sebuah startup kecil yang bergerak di bidang e-commerce membutuhkan seorang desainer web freelance untuk proyek jangka pendek. Gaji yang ditawarkan tidak terlalu besar. Namun Rina melihatnya sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan pengalaman dan membangun kembali jejak karirnya. Pekerjaan itu adalah sebuah berkah sekaligus tantangan. Rina harus menyeimbangkan antara mengurus Bayu, menyelesaikan proyek desain web, dan tetap menjaga rutinitas olahraganya. Malam-malamnya semakin singkat, dan ia sering merasa kelelahan. Terkadang, ia harus bekerja sambil menggendong Bayu yang rewel, atau mengetik dengan satu tangan saat tangan lainnya memegang botol susu. Ada satu insiden kecil yang hampir membuatnya menyerah. Suatu malam,
Ia sedang mengerjakan desain yang sangat penting. Namun Bayu tiba-tiba demam tinggi. Rina panik. Ia harus membawa Bayu ke klinik. Dan semalaman ia tidak bisa tidur karena menjaga putranya. Proyeknya jadi tertunda. Ia merasa bersalah. Merasa tidak mampu menjadi ibu yang baik sekaligus pekerja yang profesional. Aku tidak bisa melakukan ini, Sarah. Keluhnya pada Sarah keesokan harinya. Saat Sarah datang menjenguk Bayu. Aku merasa gagal. Aku tidak bisa membagi fokusku. Rina, dengarkan aku. Sarah berkata, memegang tangan Rina. Kamu itu manusia, bukan robot. Wajar kalau kamu merasa lelah. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu adalah ibu tunggal. Kamu mengurus Bayu sendirian. Dan kamu juga berusaha membangun karir. Itu luar biasa. Rin, jangan menyerah hanya karena satu hambatan kecil. Kata-kata Sarah membangkitkan semangat Rina lagi. Ia menghubungi kliennya, menjelaskan situasinya, dan meminta perpanjangan waktu. Kliennya, yang ternyata seorang ibu juga, sangat pengertian. Rina merasa lega. Perlahan tapi pasti, Rina mulai menemukan ritmenya. Ia belajar mengatur waktu dengan lebih efektif, memprioritaskan tugas, dan tidak takut meminta bantuan saat ia membutuhkannya. Misalnya, meminta ibunya menjaga Bayu sebentar saat ia ada deadline. Ia mulai melihat proyek-proyeknya selesai satu persatu, dan klien-kliennya memberikan umpan balik positif. Pencapaian kecil itu terasa sangat berarti. Ketika ia menerima pembayaran pertama dari proyek desain webnya, Rina merasa seperti memenangkan lotre. Uang itu bukan hanya sekadar angka, tetapi simbol kemandiriannya. Simbol bahwa ia bisa menghasilkan sesuatu dengan usahanya sendiri. Ia menggunakan sebagian uang itu untuk membeli mainan baru untuk Bayu, dan sebagian lagi untuk membeli buku-buku baru tentang desain web. Rina juga mulai merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan statusnya sebagai ibu tunggal atau masa lalunya. Ia berbicara dengan bangga tentang Bayu, tentang perjuangannya, dan tentang impiannya. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu validasi dari siapapun. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Membangun kembali diri dan karir adalah proses yang panjang dan penuh liku. Namun, setiap langkah yang Rina ambil, setiap tantangan yang ia hadapi dan atasi, membuatnya semakin kuat, semakin tangguh. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup, ia mulai berkembang. Ia adalah Rina yang baru, yang lebih bijaksana, lebih berani, dan lebih tahu apa yang ia inginkan dalam hidup. Setahun berlalu sejak perceraiannya dengan Doni. Rina kini adalah wanita yang berbeda. Tubuhnya memang belum kembali ramping seperti sebelum melahirkan. Namun ia jauh lebih sehat, bugar, dan yang terpenting, ia mencintai setiap lekuk tubuhnya yang telah berjuang dan bertransformasi. Rambutnya terawat, matanya memancarkan cahaya kepercayaan diri, dan senyumnya tulus. Ia tidak lagi terbebani oleh pandangan orang lain. Bayu kini sudah berusia 1,5 tahun, semakin aktif dan menggemaskan, menjadi sumber kebahagiaan tak terbatas bagi Rina. Kehidupan sosial Rina juga mulai mekar kembali. Ia tidak lagi mengurung diri. Selain teman-teman di kelas yoga, ia juga mulai sering bertemu dengan ibu-ibu lain dari komunitas online yang ia ikuti. Mereka sering mengadakan kopi darat, berbagi tips parenting, atau sekadar mengobrol santai. Rina menemukan kenyamanan dalam persahabatan baru ini, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu berpura-pura. Suatu sore, Rina sedang menghadiri seminar desain web di sebuah pusat konvensi. Ini adalah bagian dari usahanya untuk terus belajar dan memperluas jaringan. Ia duduk di barisan tengah, mencatat poin-poin penting dari presentasi. Saat sesi istirahat, ia memutuskan untuk mencari kopi. Antrean di kafe cukup panjang. Rina berdiri sabar, matanya menjelajahi keramaian. Tiba-tiba, sebuah suara menyapa dari belakangnya. Rina? Rina Wijaya. Rina menoleh. Seorang pria berdiri di belakangnya, tersenyum ramah. Ia tampak familiar, namun Rina tidak bisa mengingatnya. Pria itu tinggi, dengan senyum hangat dan mata yang ramah. Maaf, Anda siapa ya?
Tanya Rina sedikit bingung. Wah, kamu benar-benar lupa padaku ya? Pria itu tertawa pelan. Aku Arya. Kita satu angkatan di kampus dulu, di jurusan desain komunikasi visual. Aku sering melihatmu di perpustakaan. Mata Rina membulat. Arya? Ya Tuhan. Arya Pratama? Astaga, sudah lama sekali. Rina tersenyum lebar. Arya adalah teman seangkatan yang dikenal ramah dan cerdas. Namun mereka tidak pernah terlalu dekat. Mereka mulai mengobrol sambil menunggu kopi. Arya ternyata juga bekerja di bidang desain, dan ia sedang mencari desainer web freelance untuk proyek barunya. Aku dengar kamu sekarang juga fokus di desain web, ya? Tanya Arya. Aku lihat portofoliomu di LinkedIn. Bagus sekali. Sangat profesional. Pujian Arya terasa tulus. Tidak ada nada merendahkan atau menghakimi. Rina merasa nyaman. Mereka bertukar kartu nama dan berjanji akan bertemu lagi untuk membahas kemungkinan kolaborasi. Beberapa hari kemudian, Arya menghubungi Rina untuk mengajak makan siang sekaligus membicarakan proyek. Rina setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang. Pembicaraan mereka mengalir lancar, tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan. Arya menceritakan bahwa ia adalah seorang duda dengan satu anak perempuan berusia 5 tahun. Istrinya meninggal karena sakit setahun yang lalu. Ada kesedihan di matanya saat ia bercerita, namun juga ketabahan. Aku bisa membayangkan betapa sulitnya menjadi orang tua tunggal, kata Arya, menatap Rina dengan pengertian. Tapi kamu terlihat sangat kuat, Rina. Dan Bayu pasti bangga punya ibu sepertimu. Rina merasa tersentuh. Arya tidak menanyakan tentang perceraiannya, tidak menghakimi penampilannya, dan tidak membuat Rina merasa tidak nyaman. Ia melihat Rina sebagai seorang profesional, seorang ibu, dan seorang wanita yang kuat. Kamu juga, Arya, balas Rina. Mengurus anak sendirian itu tidak mudah. Tapi kamu terlihat sangat mencintai putrimu. Mereka menemukan banyak kesamaan, dari kecintaan pada seni hingga tantangan menjadi orang tua tunggal. Arya adalah pendengar yang baik. Ia tidak pernah memotong pembicaraan Rina, dan ia selalu memberikan respons yang bijaksana. Ia tidak pernah mengomentari berat badan Rina, atau membandingkannya dengan wanita lain. Ia menghargai Rina apa adanya. Semakin sering mereka bertemu, baik untuk urusan pekerjaan maupun sekadar mengobrol, Rina mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kenyamanan, rasa aman, dan rasa dihargai yang sudah lama tidak ia rasakan. Arya tidak pernah terkesan dengan penampilan fisik semata. Ia tertarik pada pikiran Rina, pada semangatnya, pada cara Rina mengurus Bayu. Suatu sore, saat mereka sedang makan malam setelah menyelesaikan sebuah proyek, Arya tiba-tiba berkata, Rina, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku merasa sangat nyaman saat bersamamu. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku tidak pernah bertemu seseorang yang sekuat dan setulus dirimu. Rina tersipu. Ia merasakan pipinya memanas. Arya. Aku tidak mengharapkan apa-apa, lanjut Arya, tersenyum lembut. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menghargai setiap inci dirimu. Rina, baik yang dulu, maupun yang sekarang. Kata-kata Arya terasa seperti embun penyejuk bagi hati Rina yang kering. Ia teringat bagaimana Doni dulu mengatakan ia mencintainya apa adanya, namun kemudian meninggalkannya karena perubahan fisik. Arya berbeda. Ia tidak hanya mengucapkan kata-kata itu, tetapi juga menunjukkannya melalui tindakannya, melalui tatapannya yang penuh hormat, melalui kesabarannya. Rina menyadari bahwa Arya adalah sosok yang sangat kontras dengan Doni. Doni adalah pria yang dangkal, yang hanya melihat kulit luar. Arya adalah pria yang dalam, yang melihat hati dan jiwa. Doni meninggalkannya di titik terendah hidupnya, sementara Arya muncul saat ia sedang membangun kembali dirinya. Doni membuatnya merasa tidak berharga, sementara Arya membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Malam itu, saat Rina pulang, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Ia tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum paksaan, melainkan senyum kebahagiaan yang tulus.
Ia tidak lagi peduli dengan apa yang Doni pikirkan tentang dirinya. Ia tahu ia telah menemukan seseorang yang melihatnya dengan mata yang berbeda, mata yang penuh penghargaan dan cinta. Secercah harapan yang dulu hanya berupa percikan kecil, kini mulai tumbuh menjadi api yang hangat, menerangi jalan Rina menuju kebahagiaan sejati. Kehidupan Rina mulai menemukan irama yang indah. Hari-harinya dipenuhi dengan tawa Bayu, tantangan pekerjaan yang memuaskan, dan kehangatan persahabatan dengan Arya. Hubungan mereka berkembang secara alami, tanpa paksaan. Arya adalah sosok yang sabar, pengertian, dan selalu ada untuk Rina, baik sebagai rekan kerja, sahabat, maupun sebagai pria yang mulai menumbuhkan benih-benih cinta di hati Rina. Ia tidak pernah terburu-buru, selalu menghormati batasan Rina, dan yang terpenting, ia mencintai Bayu seperti anaknya sendiri. Suatu siang, Rina sedang makan siang di sebuah mal setelah mengantar Bayu ke penitipan anak. Ia duduk di area food court, menikmati hidangan sambil sesekali membalas pesan dari Arya. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar menyapa dari belakangnya. "Rina? Kamu Rina, kan?" Jantung Rina serasa berhenti berdetak. Suara itu, suara yang dulu sangat ia cintai, kini terasa seperti hantu dari masa lalu. Ia menoleh perlahan. Doni berdiri di sana, beberapa langkah darinya, dengan senyum tipis di wajahnya. Ia tampak lebih rapi, lebih kurus, dan ada sorot penyesalan yang samar di matanya. Rina merasakan gelombang emosi yang campur aduk, terkejut, marah, sedikit takut, dan anehnya, sedikit rasa sakit yang muncul kembali. "Doni." Rina hanya bisa bergumam, suaranya tercekat. "Apa kabar, Rina?" Doni mendekat, mencoba duduk di kursi kosong di depannya. "Baik," jawab Rina singkat, mencoba mengendalikan diri. "Ada apa?" Doni menghela napas. Aku tidak sengaja melihatmu. Kamu banyak berubah. Ya, terlihat lebih segar." Rina hanya diam. Pujian itu, yang seharusnya menyenangkan, kini terasa hambar, bahkan sedikit menjijikan. "Terlambat. Aku sering melihat postinganmu di media sosial," lanjut Doni, seolah tidak menyadari ketidaknyamanan Rina. "Kamu terlihat bahagia. Dan Bayu juga sudah besar." "Ya," Rina membalas. "Kami baik-baik saja." Aku ingin minta maaf, Rina." Doni berkata, suaranya sedikit lebih rendah. "Atas semua yang terjadi. Aku tahu aku salah. Aku menyesal." Permintaan maaf itu, yang dulu sangat Rina inginkan, kini terasa kosong. Ia sudah terlalu jauh. Luka itu sudah mengering, dan ia telah membangun kembali dirinya dari puing-puing. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Doni," kata Rina, tatapannya dingin. "Aku sudah melewati masa sulit itu. Aku sudah bangkit." Doni menatap Rina dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku tahu. Aku melihatnya. Kamu memang wanita yang kuat, Rina. Aku merindukanmu." Rina tertawa hambar. "Merindukanku? Setelah kamu mencampakkanku karena aku tidak menarik lagi? Setelah kamu menghancurkan kepercayaanku?" Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian beberapa pengunjung food court. "Kamu pikir semudah itu? Kamu pikir aku akan kembali begitu saja setelah semua yang kamu lakukan?" "Aku tahu aku salah," Doni bersikeras. "Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Rina, kita bisa memulai lagi. Demi Bayu." Rina menggelengkan kepala. "Demi Bayu? Kamu tidak pernah memikirkan Bayu saat kamu menceraikanku. Doni, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, dan standar dangkalmu." Aku bodoh. Rina, aku dibutakan." Doni mencoba meraih tangan Rina, namun Rina menariknya menjauh. "Aku sudah punya kehidupan baru, Doni," Rina berkata tegas, menatap lurus ke mata Doni. "Dan aku tidak akan kembali ke masa lalu yang menyakitkan itu." Doni tampak terkejut. "Kehidupan baru? Maksudmu? Kamu sudah punya orang lain?" Rina tidak menjawab. Ia hanya bangkit dari kursinya. "Aku harus pergi."
Rina, tunggu. Doni mencoba menahannya. Namun Rina sudah berbalik dan berjalan cepat meninggalkan food court, meninggalkan Doni yang terpaku di sana. Meskipun Rina telah menolak Doni dengan tegas, pertemuan itu tetap meninggalkan jejak. Bayangan masa lalu kembali menghantuinya. Ia merasa gelisah, teringat kembali rasa sakit dan pengkhianatan yang pernah ia alami. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan Doni, kata-katanya, dan tatapan penyesalannya. Apakah ia terlalu keras? Haruskah ia memberikan kesempatan kedua? Keesokan harinya, Rina menceritakan pertemuannya dengan Doni kepada Arya. Arya mendengarkan dengan tenang, tanpa interupsi. Ketika Rina selesai, Arya meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Bagaimana perasaanmu, Rina?" tanya Arya lembut. Aku tidak tahu, Arya. Rina mengakui. Aku marah, tapi juga sedikit bingung. Dia terlihat menyesal. Apa aku terlalu kejam? Arya menggelengkan kepala. Tidak, Rina. Kamu tidak kejam. Kamu hanya melindungi dirimu sendiri. Ingat apa yang dia lakukan padamu. Ingat bagaimana dia membuatmu merasa. Penyesalan itu mudah diucapkan. Tapi apakah dia benar-benar berubah? Apakah dia benar-benar memahami kesalahannya? Atau hanya menyesal karena kamu sudah bangkit dan terlihat lebih baik? Kata-kata Arya seperti air dingin yang menyiram api keraguan di hati Rina. Arya benar. Doni mungkin menyesal. Tetapi penyesalan itu bisa jadi hanya karena ia melihat Rina yang baru, yang lebih kuat dan bahagia. Bukan karena ia benar-benar memahami betapa dalam luka yang ia torehkan. Jangan biarkan dia mengacaukan ketenanganmu lagi, Rina. Arya melanjutkan. Kamu sudah bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini. Kamu sudah membangun kembali dirimu sendiri. Jangan biarkan bayangan masa lalu menarikmu kembali. Dukungan Arya terasa sangat berarti. Ia tidak menghakimi perasaan Rina, tetapi ia membimbingnya untuk melihat gambaran yang lebih besar. Untuk tetap fokus pada kebahagiaan dan kemajuan yang telah Rina capai. Aku tidak akan kembali padanya, Arya, kata Rina, suaranya lebih yakin. Aku tidak akan pernah kembali pada orang yang tidak menghargaiku. Arya tersenyum, mengusap punggung tangan Rina. Itu Rina yang aku kenal. Wanita yang kuat dan berani. Pertemuan tak terduga dengan Doni memang mengguncang Rina. Namun dukungan dari Arya membantunya untuk kembali berdiri tegak. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan validasi dari Doni. Kebahagiaannya kini berasal dari dirinya sendiri, dari Bayu, dan dari orang-orang yang benar-benar mencintainya apa adanya, seperti Arya. Bayangan masa lalu itu memang sempat muncul, namun Rina tidak akan membiarkannya merenggut masa depannya yang cerah. Pertemuan dengan Doni memang meninggalkan riak kecil di permukaan ketenangan Rina. Namun berkat dukungan Arya dan kekuatan batin yang telah ia bangun, riak itu tak sampai menjadi gelombang besar. Rina semakin yakin dengan pilihannya. Ia tidak akan membiarkan masa lalu merenggut masa depannya yang cerah. Beberapa hari setelah kejadian di Mal, Doni kembali menghubungi Rina. Ia mengirim pesan singkat. Rina, aku ingin bicara lagi. Aku serius dengan penyesalanku. Rina membaca pesan itu. Namun tidak membalas. Ia sudah menutup pintu hati untuk Doni. Namun, Doni tidak menyerah. Ia mencoba menelepon, bahkan mengirimkan bunga ke rumah Rina. Suatu sore, saat Rina baru pulang dari kantor dengan Bayu, Doni sudah menunggu di depan rumahnya. Ia berdiri di sana, tampak gelisah, memegang sebuket mawar merah. Rina, bisakah kita bicara sebentar? Doni memohon. Matanya penuh harap. Rina menghela napas. Ia tidak ingin ada drama di depan Bayu. Ia menurunkan Bayu dari gendongannya, membiarkan putranya bermain di halaman depan yang berpagar. Ada apa lagi, Doni? Tanyanya datar. Aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Doni berkata, melangkah mendekat. Aku tahu aku bodoh. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku sadar, Rina. Aku butuh kamu. Aku butuh Bayu. Kita bisa membangun keluarga kita lagi. Rina menatap Doni lurus di mata. Tidak ada lagi rasa sakit yang menguasai.
Hanya ada ketegasan dan sedikit rasa kasihan. Doni, dengarkan aku baik-baik, kata Rina. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Aku sudah melewati masa tersulit dalam hidupku karena perbuatanmu. Aku hancur. Aku terpuruk. Aku merasa tidak berharga. Doni mencoba menyela. Aku tahu, Rina, dan aku minta maaf. Tidak. Rina memotongnya. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya dibuang begitu saja karena perubahan fisik yang alami. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya membangun kembali dirimu dari nol, sendirian, sambil mengurus anak. Rina melanjutkan. Aku sudah menemukan kebahagiaanku lagi, Doni. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada validasi darimu, atau dari siapapun. Aku belajar mencintai diriku sendiri, menghargai setiap perjuanganku. Aku tidak lagi mendefinisikan diriku dari pandangan orang lain. Doni tampak terkejut dengan ketegasan Rina. Tapi, Rina, kita bisa memperbaikinya. Aku akan berubah. Aku janji. Perubahan itu harus datang dari dirimu sendiri. Doni, bukan karena kamu melihatku sudah bangkit, kata Rina. Dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Aku tidak akan pernah kembali pada orang yang tidak menghargaiku, yang hanya melihat kulit luar, dan yang meninggalkan aku di saat aku paling membutuhkan. Rina menunjuk Bayu yang sedang bermain dengan mainannya. Bayu pantas mendapatkan orang tua yang saling menghargai, yang saling mencintai dengan tulus, bukan karena penampilan semata. Dan aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Doni terdiam, menundukkan kepala. Ia tampak menyadari bahwa Rina benar-benar tidak akan goyah. Jadi, tidak ada harapan sama sekali. Bisiknya. Tidak ada, jawab Rina tegas. Aku sudah memaafkanmu, Doni. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Aku sudah melanjutkan hidupku. Dan kamu juga harus melakukannya. Setelah itu, Doni pergi, dan kali ini, Rina tahu ia tidak akan kembali lagi. Keputusan Rina terasa seperti beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia telah menghadapi masa lalunya, dan ia telah memilih jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Sementara itu, hubungan Rina dengan Arya semakin serius. Mereka tidak terburu-buru, membiarkan perasaan itu tumbuh secara alami. Arya selalu menunjukkan rasa hormat dan pengertian yang luar biasa. Ia tidak pernah membandingkan Rina dengan siapapun, dan ia selalu membuat Rina merasa cantik dan dicintai apa adanya. Ia mencintai Bayu dengan tulus, bermain dengannya, membacakan cerita sebelum tidur, dan bahkan membantu Rina mengurus Bayu saat Rina sibuk dengan pekerjaan. Suatu malam, Arya mengajak Rina dan Bayu makan malam di restoran favorit mereka. Setelah Bayu tertidur di stroller, Arya meraih tangan Rina. Rina, katanya, tatapannya lembut dan penuh kasih. Aku mencintaimu. Aku mencintai semua yang ada padamu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, dan bersama Bayu. Air mata menggenang di mata Rina, namun kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Ia melihat ketulusan di mata Arya, dan ia tahu bahwa ini adalah cinta yang sejati, cinta yang ia impikan. Aku juga mencintaimu, Arya, bisik Rina, membalas genggaman tangan Arya. Rina menyadari betapa jauh ia telah melangkah. Dari seorang wanita yang hancur dan merasa tidak berharga, ia kini berdiri tegak, mandiri, dan dicintai. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kesempurnaan fisik, melainkan pada ketahanan batin, pada kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan, dan pada keberanian untuk mencintai diri sendiri. Ia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan percaya diri. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu melewati badai terberat dalam hidupnya. Ia adalah inspirasi bagi banyak wanita lain yang mengalami hal serupa, yang terperangkap dalam lingkaran ketidakamanan dan rasa tidak berharga. Rina sering berbagi kisahnya dengan teman-teman komunitasnya, memberikan semangat dan harapan. Ia menunjukkan bahwa perceraian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bisa menjadi awal dari babak baru yang lebih baik. Rina tidak lagi melihat masa lalunya sebagai kutukan, tetapi sebagai pelajaran berharga.
Rasa sakit yang ia alami telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap momen kebahagiaan. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat, pilihan yang membawanya menuju kebahagiaan sejati. 3 tahun berlalu sejak Rina dengan tegas menutup pintu masa lalunya. Kini, ia bukan lagi sekadar wanita yang bangkit dari keterpurukan, melainkan seorang yang bersinar, memancarkan aura kekuatan dan kebahagiaan. Bayu, putranya, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, selalu menjadi sumber inspirasi dan tawa bagi Rina. Dan Arya, pria yang datang di saat yang tepat, telah menjadi pilar utama dalam hidup Rina, melengkapi kebahagiaannya. Karir Rina sebagai desainer web telah melesat jauh. Dari sekadar proyek freelance kecil, ia kini memiliki agensi desain web sendiri yang cukup sukses. Kliennya beragam, dari startup kecil hingga perusahaan besar. Namanya dikenal sebagai desainer yang kreatif, profesional, dan selalu memberikan hasil terbaik. Ia bahkan sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar dan workshop tentang desain web dan digital marketing. Salah satu momen paling membanggakan adalah saat ia diundang menjadi pembicara utama di sebuah konferensi wanita. Di hadapan ratusan pasang mata, Rina menceritakan kisahnya, dari titik terendah saat ditalak suaminya karena perubahan fisik pasca melahirkan, hingga bagaimana ia bangkit dan menemukan kembali kekuatan serta kebahagiaannya. Ia berbicara tentang pentingnya mencintai diri sendiri, tentang ketahanan batin, dan tentang bagaimana setiap tantangan bisa menjadi peluang untuk tumbuh. Saya berdiri di sini hari ini, kata Rina di atas panggung, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang. Tubuh saya mungkin tidak lagi seperti model majalah, tapi tubuh ini adalah bukti perjuangan, bukti cinta, dan bukti kekuatan seorang ibu. Dan saya bangga akan setiap guratan di dalamnya. Para hadirin memberikan standing ovation. Banyak wanita yang menangis, terinspirasi oleh kisah Rina. Setelah acara, banyak yang mendekatinya, berbagi cerita serupa, dan mencari nasihat. Rina mendengarkan dengan sabar, memberikan pelukan, dan kata-kata penyemangat. Ia menyadari bahwa kisahnya bukan hanya miliknya, tetapi juga milik banyak wanita lain. Ia telah menjadi inspirasi, mercusuar harapan bagi mereka yang merasa terpuruk. Di sisi lain, kehidupan pribadi Rina juga mencapai puncaknya. Hubungannya dengan Arya semakin dalam dan kuat. Arya adalah pasangan yang sempurna bagi Rina. Ia adalah pendengar yang baik, sahabat terbaik, dan kekasih yang penuh kasih. Ia selalu mendukung impian Rina, merayakan setiap pencapaiannya, dan selalu ada di sampingnya saat Rina menghadapi tantangan. Ia tidak pernah merasa terancam oleh kesuksesan Rina, justru bangga. Suatu sore yang cerah, di sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran, Arya berlutut di hadapan Rina, dengan Bayu yang berdiri di sampingnya, memegang tangan Arya. "Rina," kata Arya, menatap Rina dengan mata penuh cinta. "Kamu adalah wanita paling luar biasa yang pernah aku kenal. Kamu telah mengajariku arti kekuatan, ketulusan, dan cinta sejati. Maukah kamu menjadi istriku? Dan bersama-sama kita membangun keluarga yang penuh cinta ini?" Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Rina. Ia menatap Arya, lalu menatap Bayu yang tersenyum polos. Ini adalah kebahagiaan sejati yang ia impikan. "Ya, Arya," bisik Rina. "Aku mau." Pernikahan Rina dan Arya adalah perayaan cinta dan ketahanan. Itu adalah acara yang sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung mereka. Rina mengenakan gaun pengantin yang elegan, memancarkan kecantikan dari dalam. Ia tidak lagi peduli dengan ukuran atau bentuk tubuhnya. Ia merasa cantik karena ia dicintai dan menghargai dirinya sendiri. Keluarga baru mereka, dengan Rina, Arya, Bayu, dan putri Arya, Luna, adalah potret kebahagiaan yang harmonis. Mereka saling melengkapi, saling mendukung, dan saling mencintai. Rumah mereka selalu dipenuhi tawa, cerita, dan kehangatan. Rina akhirnya memiliki keluarga yang utuh, yang ia bangun sendiri dengan cinta dan perjuangan. Melihat kembali perjalanan hidupnya, Rina menyadari bahwa perceraian itu
Meskipun menyakitkan dan menghancurkan di awal, adalah jalan baginya untuk menemukan kebahagiaan yang lebih besar dan lebih otentik. Rasa sakit itu telah menjadi pupuk yang menumbuhkan kekuatan dalam dirinya. Ia belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, apalagi oleh standar kecantikan yang dangkal. Nilainya terletak pada siapa dirinya, pada ketahanan jiwanya, pada kemampuannya untuk mencintai dan dicintai. Ia tidak lagi mendefinisikan dirinya sebagai mantan istri Doni atau wanita yang ditalak karena gendut. Ia adalah Rina, seorang ibu yang penuh kasih, seorang profesional yang sukses, seorang istri yang dicintai, dan seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaan sejati. Ia telah membuktikan bahwa dari abu kehancuran, seseorang bisa bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa akhir dari satu bab bisa menjadi awal dari kisah yang jauh lebih indah.